adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau pengertian ITIL, terus menjelaskan mengenai pengertian ITIL versi 3 dan juga pengertian ITIL versi 4. Latar belakang atau pengertian ITIL. Teknologi informasi yang kembang pesatnya telah mengubah pola dan cara aktivitas suatu organisasi. Faktanya, ketergantungan kepada TI untuk mencapai tujuan strategi dan kebutuhan organisasi menjadi pendorong utama dikarenakan mampu meningkatkan produktivitas dan juga menjadikan proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Information Technology Infrastructure Library atau ITIL adalah sebuah pendekatan manajemen pelayanan IT yang paling banyak diterima di seluruh dunia. Juga merupakan sekumpulan best practice dari manajemen pelayanan IT, konsisten dan menyeluruh yang menyajikan pendekatan berkualitas, pencapaian efektif dan efisien dalam penggunaan sistem informasi di sebuah lingkungan bisnis. Juga merupakan framework yang dapat dikembangkan dan diadaptasikan dalam pengembangan suatu sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang ITIL versi 3 dan juga definisi atau pengertian mengenai ITIL versi 4. Pengertian ITIL versi 3. Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3 merupakan kerangka kerja, suatu konsep yang menggambarkan praktek terbaik atau best practice manajemen layanan teknologi informasi atau TI yang berfokus pada pengembangan serta pengukuran terus-menerus terhadap kualitas layanan IT yang diberikan terhadap bisnis atau pelanggan. Tujuannya adalah memberikan kontribusi serta keuntungan dalam menjalankan teknik dan proses pada organisasi. Nah, framework ITIL versi 3 ini terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama, service strategi, service design, service transition, service operation, dan juga conditional service improvement. Sementara kalau pengertian ITIL versi 4 adalah kerangka kerja yang diakui secara global yang selama 30 tahun terakhir terus memberikan panduan yang komprehensif, praktis, dan terbukti untuk membangun sistem manajemen layanan TI. Terus mendorong konsistensi dan peningkatan berkelanjutan untuk bisnis yang menggunakan layanan yang mendukung TI. Sekarang dalam iterasi keempatnya, ITIL versi 4 memberikan panduan yang dibutuhkan organisasi untuk mengatasi tantangan manajemen layanan baru dan memanfaatkan potensi teknologi modern di era cloud, agile, DevOps, dan transformasi. Terus model 4 dimensi menggambarkan fokus yang seimbang ke ITIL SVS melalui pendekatan holistik dan efektif. Nah, keempat dimensi tersebut adalah yang pertama, organisasi dan orang. Yang kedua, informasi dan teknologi. Yang ketiga, mitra dan pemasok. Terus yang terakhir, yang keempat, nilai aliran dan proses. Komponen-komponen ini mewakili evolusi signifikan dari ITIL dari iterasi sebelumnya dari fokus khusus pada memberikan layanan menuju perspektif yang lebih luas dari nilai yang diciptakan oleh produk dan layanan yang dikirim ke pelanggan. Terus ITIL versi 4 ini telah dirancang untuk memberikan transisi yang mulus dari investasi organisasi yang ada di ITIL dan cara kerjanya saat ini ke pendekatan yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan adaptif. Jadi dengan begitu, ITIL menjadi pendorong utama dikarenakan mampu meningkatkan produktivitas dan menjadikan proses bisnis dari perusahaan tersebut menjadi efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Kurniawan. Materi selanjutnya adalah perbedaan antara ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Yang pertama, pada ITIL versi 3, kita mengenal istilah proses. Namun pada ITIL versi 4, istilah proses itu diganti dengan kata praktis. Yang kedua, bisa dilihat dari perbedaan life cycle-nya. ITIL versi 3 menggunakan life cycle service, yaitu pada 5 domainnya, yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement, yang memiliki totalnya adalah 23 proses. Sedangkan life cycle pada
ITIL versi 4 disebut dengan Service Value System atau SVS, yang mana pada SVS ini terdapat 34 practice yang dibagi ke dalam 3 practice manajemen, yaitu ada General Management, Service Management, dan juga Technical Management. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari segi pelayanan. Pada ITIL versi 3 berfokus pada 4P, yaitu ada People, Product, Partner, dan Proses. Di mana people itu adalah orang yang dibutuhkan organisasi dalam merancang layanan. Produk itu mengacu pada teknologi dasar yang digunakan dalam memberikan layanan, seperti semua layanan teknologi yang digunakan, dan alat dan juga proses pengukuran. Partner, yaitu adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan layanan kepada customer. Dan proses itu mengacu pada aktivitas yang dilakukan untuk memberikan layanan. Sedangkan pada ITIL versi 4, kita mengenal 4 dimensi. Dimensi pertama yaitu Organization and People. Ini berbicara tentang aspek orang, sistem, dan budaya dari proses pemberian layanan. Yang kedua ada Information and Technology. Ini termasuk infrastruktur teknologi yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna. Yang ketiga adalah Partner and Supplier. Dalam lingkungan bisnis modern, layanan apapun tidak disampaikan secara terpisah. Penyedia layanan membutuhkan bantuan dari sumber pihak ketiga, yaitu partnernya, yang mencakup sejumlah beberapa organisasi lain yang saling bekerja sama. Dan terakhir yang keempat, dimensi keempat yaitu adalah Value Stream and Process. Ini termasuk semua alur kerja internal, kontrol, dan aktivitas yang diarahkan untuk menangani permintaan pelanggan yang masuk. Nah, itulah perbedaan antara ITIL versi 3 dengan ITIL versi 4. Pada dasarnya, elemen inti pada ITIL versi 3 dan versi 4 ini tetap sama. Perbedaan yang mendasarinya adalah dimasukkannya tambahan best practice dan materi baru pada bagian integrasi pada versi yang lebih baru, yaitu ITIL versi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ITIL versi 3 dan 4 itu yang lebih mirip ke depan. Lalu, elemen inti ITIL versi 3 dan 4 pada dasarnya itu tetap sama. Nah, perbedaan yang membedakan ITIL versi 4 ini dari versi yang lebih lama adalah dimasukkannya tambahan best practice dan materi baru pada bagian integrasi. Nah, yang kedua, versi baru mendorong sophisticated sale, meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi, dan integrasi agile dan DevOps ke dalam strategi ITSM. ITIL 4 dirancang agar lebih dapat disesuaikan dan fleksibel. Intinya, versi baru ini mendorong pandangan yang lebih holistik terhadap TI. ITIL 4 lebih berfokus pada konsep biaya, hasil, resiko, dan nilai, membangun pada pilihan ide yang bagus yang dilakukan oleh praktisi ITIL. Prinsip dasar pada versi baru adalah collaborate, work holistically, focus and value, design for experience, start where you are, progress iteratively, observe directly, be transparent, keep it simple. Mungkin cukup itu saja. Baiklah, saya Debraga akan menjelaskan tentang ITIL versi ketiga. Jadi ITIL versi ketiga ini dikembangkan yang makin mendekatkan IT dengan bisnis. ITIL versi ketiga menyempurnakan proses-proses dan fungsi dalam ITIL versi 2, serta mengubah sudut pandang tata kelola dari framework berbasis proses menjadi framework berbasis layanan. Di antaranya ada service operation, service design, service transition. Selanjutnya itu ada 5 publikasi utama ITIL versi 3. Yang pertama service strategi, yang kedua service design,
Yang ketiga, service transition. Yang keempat, service operation. Yang kelima, continual service improvement. ITIL versi ketiga ada beberapa aspek fungsi dan prosesnya. Dari service operation ada event management, incident management, problem management, request fulfillment, access management. Di service design ada design coordination, service catalog management, service level management, IT service continuity management, supplier management, available management, capacity management, IT security management. Dan di service transisi terdapat ada transition planning and support, change management, change evaluation, service validation and testing, service asset and configuration management, release and deployment management, knowledge management. Di service strategy ada business relationship management, financial management for IT service, service for IT service, demand management. Selanjutnya itu ada domain ITIL versi ketiga beserta outputnya. Di service strategi ada strategis, kebijakan, resource dan hambatan. Dan juga change proposal and service charters. Lanjut ke di service design. Di service design ada solusi, arsitektur, standar, service design package. Selanjutnya service transition, outputnya yaitu new, change, retired service. Ada tested solution dan SKMS updates, dan juga implementasi of transition plans. Selanjutnya ke service operation terdapat achievement against targets, lalu continual service improvement. Baiklah.